Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean Timnas Senior. Oke, kalau kita melihat saat ini ya, Timnas Indonesia memang membutuhkan ya kemenangan. Dan kemenangan ini bukan hanya bisa diraih saat melawan Irak ataupun Filipina saja, tetapi kemenangan ini diharapkan ya nantinya ini bisa mendongkrak bagaimana kekuatan timnas untuk di ronde selanjutnya. Karena target kita ini adalah lolos. Wajar jika saat ini PSSI sudah menekankan kepada seluruh stakeholder untuk bersiap ya menanti laga ya melawan Filipina dan juga Irak. Tak tanggung-tanggung kabar terbarunya, PSSI di sini menyiapkan laga persahabatan. Ini sudah resmi ya, di tanggal 2 Juni. Nah, ini pun juga sudah diumumkan oleh Bapak Erick Thohir bahwa persiapan pertandingan ini diharapkan mampu untuk bisa menyatukan tim ketika melawan Filipina dan juga Irak nanti. Nah, saya akan membongkar sebenarnya siapa yang akan menjadi lawan kita. Karena memang kemarin Bapak Erick Thohir juga menemui ya Sekjen ya atau Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda. Apakah tanggal 2 Mei 2 Juni nanti akan ada kejutan? Nah, saya akan membongkar total mengenai hal ini. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini untuk pembahasan mengenai siapa yang akan menjadi lawan timnas ya di tanggal 2 Juni untuk sebagai laga uji coba, menurut saya ini sangat patut untuk dibahas. Pertama, Bapak Erick Thohir bertemu dengan Sekjen Belanda ya, dan sudah melakukan beberapa komunikasi intens di sana. Dan kalau melihat ini sepertinya memang sangat serius sekali. Bahkan ya, bukan hanya itu, Timnas Indonesia juga sudah melakukan persiapan ini dengan matang. Ya, di tanggal 27 Mei ini nanti akan dilakukan TC, dan itu akan dihadiri seluruh pemain Timnas Indonesia. Mungkin semuanya akan hadir kecuali J.I. karena masih ada playoff ya untuk bisa tembus di Serie A Italia. Kemudian ya di tanggal 2 ini sepertinya PSSI juga melakukan penjajakan kepada negara-negara selain Belanda. Hal ini pun juga sudah diutarakan oleh Bapak Erick Thohir melalui ya beberapa bocoran ya, menurut saya ini bocoran ya, ketika dirinya mengupload di sosial media kemarin dan juga hari ini, yakni ada Federasi Sepak Bola Thailand ya, Madam Pang ya ketua federasinya, kemudian juga Singapura ya, dan juga Korea Selatan. Saat ini kabar terbarunya ya, yang sedang didekati ini adalah 3 negara itu. Hal itu ditunjukkan untuk lebih kerjasama dan juga bagaimana pertandingan persahabatan. Nah, kita tidak tahu ya siapa yang akan menjadi ya lawan timnas Indonesia untuk di tanggal 2. Tetapi saya sangat optimis dan saya sangat yakin ya, dari 4 negara yang saya sebutkan, Belanda, Thailand, Singapura, ataupun Korea Selatan, ini pasti akan ada yang berhasil. Karena memang seperti Thailand contohnya, Thailand ini juga membutuhkan ya bagaimana peningkatan level. Dan Indonesia dan juga Thailand memang saat ini sedang di masa atau transisi positif. Semenjak dilatih oleh pelatih Jepang, kemudian semenjak Sintayong mendapatkan banyak pemain keturunan, kedua tim ini sepertinya jika ya nantinya beruji coba di tanggal 2 ini juga sangat bagus. Tetapi juga saya berpikir seperti ini, untuk tanggal 2 ini kita juga memerlukan pemain-pemain yang notabene ya di sini adalah pemain yang sudah lengkap. Karena kita tidak ada waktu lagi melawan Filipina, ini bukan negara yang ecek-ecek juga ya. Karena kabar terbarunya ini mereka sudah mendapatkan 8 pemain naturalisasi atau keturunan. Dan ini akan saya bahas di konten selanjutnya, karena kalau saya bahas di konten ini itu akan terlalu banyak. Nah, sehingga ya sepertinya ini akan sangat luar biasa di tanggal 2 ini. Tetapi lagi-lagi dengan banyaknya pemain Indonesia yang dalam hal ini berkarir di luar negeri, diharapkan Indonesia mampu uji coba levelnya di atas kita, baik dari segi peringkat FIFA ataupun dari segi kualitas permainan. Karena menurut saya jikapun Indonesia kalah di tanggal 2 Juni nanti ya di laga persahabatan, menurut saya itu tidak masalah. Bahkan ya jika Indonesia pun dibantai, menurut saya tidak masalah.
jika di situ Sintayong masih menyiapkan beberapa roadmap dan juga peta ya mengenai kedalaman skuad timnas Indonesia. Nah, ini menurut saya tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah menurut saya jika timnas Indonesia tidak mampu konsisten ya di setiap pertandingan, nah itu bisa menjadi permasalahan. Nah, kemudian ya teman-teman, ada beberapa hal yang menurut saya ini perlu untuk disampaikan. Tanggal 2 kemudian nanti ketika melawan Filipina dan juga Irak ya, ini menurut saya pertandingan yang penting. PSSI boleh saat ini melakukan penjajakan kepada beberapa tim ya untuk uji coba. Tetapi juga harus dipikirkan bagaimana kesiapan dari fasilitas kita, yakni stadion. Nah, stadion saat ini sedang dibincangkan ya atau menjadi buah bibir karena memang sepertinya GBK ini belum berubah ya dalam hal ini. Apa yang sudah terjadi ketika melawan Vietnam itu belum berubah saat ini ya. Ada perubahan signifikan tetapi masih ada terlihat jelas bagaimana kotaknya rumput ya akibat konser dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas ya semoga saja ya ini segera bisa diatasi karena ini sudah tidak main-main ya, dan Indonesia akan menyiapkan kekuatan yang sangat mumpuni tentunya untuk melawan Irak dan juga Filipina ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau kita berbicara mengenai skuad timnas Indonesia ya untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia, kita masih berharap ya. Mungkin juga teman-teman semua itu juga masih berharap bagaimana kedatangan sosok Verndong, kemudian bagaimana resminya Martin Paes ya, dan juga bagaimana ya sosok Jens Raven. Ketiganya menurut saya ini sangat penting untuk segera di follow up ya dan juga segera untuk debut. Karena ini tak henti-hentinya saya ingatkan kepada PSSI karena memang saat ini timnas Indonesia membutuhkan kemenangan agar nantinya jika Indonesia ya dalam hal ini poinnya itu lebih tinggi dibanding runner up di grup lain, kita akan lebih mudah terbagi di pot di ronde selanjutnya. Ya, karena nanti akan ada ini lagi ya, beberapa pengacakan pot di bulan 9 dan itu kita membutuhkan hal itu. Ya semoga saja ini ya apa yang sudah disiapkan oleh PSSI ya dengan mendatangkan mungkin nanti tanggal 2 ya mungkin sekitar tanggal 27 atau 26 itu kita sudah melihat ya tim siapa yang akan dilawan Indonesia di tanggal 2. Yang jelas saya sangat yakin timnas Indonesia akan menampilkan permainan terbaik dan juga komposisi yang terbaik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan apa yang sudah dilakukan oleh PSSI ya dengan menjajaki beberapa negara-negara tersebut, kemudian juga saat ini sedang memproses agar Verndong, Raven dan juga sosok Martin Paes ini bisa tampil. Apakah kalian yakin dua laga melawan Filipina dan juga Irak kita bisa menangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.